Hai semuanya, selamat datang kembali di duet siaran pagi. Dave Iwet kembali menemani di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan melintasi hari yang fitri. Lah, belum malih. Jadi lebaran tanggal berapa sih kira-kira guys? 19, 20 apa 21? Kayaknya sih 21 ya. Aku dengar-dengar katanya 21 ya lebaran ya. Jadi berarti kalau hari ini tanggal 17, kita masih sekitar 4 hari lagi menuju ke lebaran gitu ya. Betul guys? Aduh. Jadi sebenarnya kapan lebaran? Tanggal 21, bener ya? 21 Maret 2026 adalah hari lebaran sebentar lagi. Nah, mulai deh nih. Nah, mulai. Sebentar ya guys. Sebentar guys. Gimana lagi tuh? Kembali lagi terjadi dan terjadi. Coba ya. Suka gini memang suka begini. Ah, ini dia. Tiba-tiba kelupaan. Di mana ya si ininya? Di mana ya si itunya? Kok nggak ada ya ini? Kok nggak ada ya itu kan? Nah, dia. Oke. Selamat pagi kacamata, di mana akhirnya ketemu loh? Udah ketemu dari kapan ya? Pokoknya hari itu habis kacamatanya keselip. Hari itu juga ketemunya di mana? Ketemunya adalah di mana tuh namanya ketemunya? Oh iya, di dalam kantong jas. Aku simpen di kantong jas, terus habis itu waktu itu nyari ke sana langsung ketemu. Lagi sariawan nih, geng. Jadi udah lama banget sebenarnya nggak sariawan. Cuma kayaknya karena puasa ini badan kering kan ya, lumayan kering. Terus kemudian juga kurang tidur. Jadi akhirnya yang terjadi adalah sariawan gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, ini lumayan agak sakit bibirnya. Dia ada di sini nih sariawannya, jadi ngomongnya juga agak susah. Libur kapan? Ada yang nanya, kurang minum kah? Bertanya dengan nada lembut. Ku jawab dengan nada lembut juga. Ya, menurut kamu gimana kira-kira? Apakah kurang minum atau tidak ya di bulan Ramadan seperti ini? Gitu ya. Banyak minum. Ya, sudah diusahakan untuk banyak minum. Ya kan? Oke. Coba. Jadi kayak di filler, Kak. Filler bagaimana maksudnya? Bentar dulu ya. Ini sambil kita mencari supaya jangan sampai kelewat ketika misalnya Dave nanti udah muncul. Please, ada yang tahu nggak merek TWS-nya Kak Iwet apa? Nih, aku pakai ini. Kok dia nggak ada mereknya tuh, men? Oh, ini dia. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Aku pakainya Samsung TWS-nya. Ya. Betul, Galaxy Buds 3 Pro. Galaxy Buds 3 Pro. Kenapa aku ketawa lihat Kak Iwet menjawab komen? Iya, galak ya soalnya komennya ya. Jawabnya galak ya. Based on my feelings, Kak Iwet sehat-sehat ya. Siap. Terima kasih banyak. Uri CGP. Minum jus murni, apel, jeruk, tomat, wortel untuk sariawannya. Diminum 2 kali sehari kalau bisa. Baik. Kak Iwet pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar semua?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mudik teman-teman Waalaikumsalam. duet. Makasih. Ya, selamat pagi Lila. Good morning. Minum adem sari Kak. Oh ya ampun, adem sari lama ya. Lawas, lawas banget. Kamu lagi sariawan? Sariawan, kurang tidur, terus kemudian juga kurang minum. Jadi yang terjadi adalah sariawan. By the way, gue mau cerita pagi hari ini. Banyak kegiatan gue tuh sebenarnya dari weekend kemarin. Gue kali ini nggak mau berhenti ngomong, jadi lo denger aja, oke? Boleh ya? Bisa ya? Bisa ya? Lo nggak boleh potong, lo nggak boleh menimpali, lo cuman, oh gitu Nek, seru banget ya. Oh seru banget ya, gitu. Lo cuman gitu. Lo nggak boleh tiba-tiba potong panjang gitu, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa. Gantian ya geng duet ya. Jadi hari ini aku yang mau cerita karena ada dua cerita yang belum aku sampaikan lewat siaran pagi ini. Kan siaran pagi ini namanya duet ya. Duet itu Dave Iwet. Jadi berarti Iwet juga punya hak untuk bercerita. Bagus, pakai plester, lo diem aja. Oke? Bener. Tapi hari ini gue udah minta izin ke Lavi. Lavi bilang gitu mulu dari kemarin, tapi udahannya Kak Dev yang ngomong panjang. Hari ini dia udah plester mulutnya. Jadi dia nggak akan memotong cerita gue. Oke. Gue akan mulai bercerita dari berarti hari Sabtu ya, karena hari Sabtu itu ada satu cerita yang belum gue ceritakan, yaitu gue menonton gala premier film Susana film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Menurut gue, nggak boleh. Lo nggak boleh komentar, lo nggak boleh ngomong apa-apa. Cuma gue yang akan bercerita hari ini. Jangan diplester, ntar dikira penculikan. Penculikan gimana, orang plester yang onek begitu? Gak boleh ngomong. Diam. Ya. Kalau lakban hitam gitu mungkin akan dikira macam-macam, orang plester ngonek begitu, plester gambar kupu-kupu. Kan aneh ya. Pita. Apa? Coba lihat mana, nggak kelihatan. Pita. Oh, iya, Pita. bener. Ya, lebih ngonek lagi gambarnya pita. Oke. Pita. Diam. Hari Sabtu itu gue datang ke gala premiernya Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Nggak boleh komentar, nggak boleh bosen dengerin cerita gue. Oke. Jadi gue harus bilang ini film yang menurut gue harus ditonton di libur Lebaran kali ini. Kenapa? Karena film Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini menampilkan satu jenis film horor yang baru menurut gue. Ya, kenapa gitu? Karena satu, lo akan melihat acting yang luar biasa dari Reza Rahadian dan juga Luna Maya, dipadu dengan humor segar dari Aziz Gagap, Adi Bing Slamet, dan juga siapa ya geng? Satu lagi ya geng. Ya, satu lagi Aziz Ganggu. Lo nulis aja Ganggu, harus ada bunyinya. Kenapa harus ada bunyinya? Apa? Nanya dong. Nanya Pak, nggak bisa. Adi Bing Slamet, Aziz Gagap, satu lagi adalah siapa ya geng? Coba geng. Aziz Gagap, Adi Bing Slamet, satu lagi Ence siapa? Siapa ya? Sabar Bokir. Diem. Lo nggak boleh ngomong. Sabar Bokir, ada juga Mbak Nunung di situ ya. Jadi, dan menurut gue ceritanya tuh tebel, tau nggak lo? Ceritanya tuh tebel, terus kemudian digali, diam, digali dengan sangat baik, dan kemudian plot twistnya clear, ya. Jadi menurut gue Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini wajib untuk ditonton. Go watch the movie and tag mention us when you already see the movie. Oke? Itu satu.
Yang kedua, kemarin tuh ceritanya belum lengkap. Sebentar ya, ada cerita menarik apa ya dari gala premier itu ya? Gala premier. Oh, gue duduknya sebaris sama Luna Maya sama Maxim segala. Ya. Terus gue mesti apa? Kagum. Lo nggak boleh komentar. Lo nggak boleh komentar. Diam. Sentil. Udah gitu, hari Minggu kemarin udah sempat cerita sedikit, ada geng duet yang datang ke acara dinner bersama dengan ambassadors dan juga Ibu Widi Wardana, Menteri Pariwisata di House of Tugu. Ih, lu nggak boleh gitu, orang lagi cerita gue ditinggal. Ih, parah banget. Ih, parah banget. Lah, habis lama banget gila. kok nggak boleh ngomong. Coba. Diam. Sentil. Coba lo bayangin kalau lagi yapping, cerita ngalor ngidul kemana-mana. Ayo belajar jadi gue. Gue mah yapping. Diam, duduk. Udah, ya diam. Jadi hari Minggu itu gue datang ke House of Tugu, dinner with ambassadors dan juga Ibu Widi Wardana, ya. Terus kemudian di situ gue udah cerita kemarin ada geng duet, ya. Ada geng duet hadir menyapa, itu gue cukup anget hati gue karena kayak udah nyampe ke sini juga ada geng duet, ya. Oh, cari perhatian. Coba, lo belajar diem. Nyimak. Coba, ayo. Dagunya lecet abis cukuran. Enggak, dia caper aja. Ya. Diem. Oke. Belajar untuk mendengarkan cerita. Bisa ya? Dah. Terus kemudian apa yang menarik di situ? Yang menarik adalah kita menikmati sebuah sajian, namanya adalah Grand Restafel dengan makanan khas dari Kalimantan, suku Dayak. Ya, disajikan juga dengan tarian Dayak, dan di dalam ruangan gedung gula itu area baru di House of Tugu, itu ada rumah Wairebo di situ. Pertanyaannya, apa hubungannya House of Tugu sama rumah Wairebo? Lo tahu nggak yang punya House of Tugu itu keturunan dari keluarga gula di Indonesia? Pernah tahu nggak? Kemarin udah lo ceritain ini. Enggak. Gue belum selengkap ini kemarin ceritanya. Lo udah potong gue kemarin kemana-mana. Ya, diam dulu. Diam. Sentil. Ya. Gue nyatet, karena gue kayak di sekolah. Diam. Karena keluarganya tuh Oetien Am. Tahu nggak, geng? Keluarga gula yang terkaya di Indonesia, yang kemudian siapa ya namanya ya? Otien Am. Iya. Tahu ya. Oi Tiong Ham. Oe Tiong Ham. Karena di tahun 1930-an itu keluarga Oe Tiong Ham itu sudah ke Wairebo. Tuh. Bayangin nggak? Ya. Jadi dibuatlah si Wi Tiong Ham, ya. Oe itu dibaca Wi Tiong Ham. Ya, itu dia udah berangkat ke Wairebo, makanya sebagai penghargaan kepada leluhur itu dibuatlah si rumah Wairebo itu di situ. Ini bukan film, sayang, ini cerita beneran. Bahkan di Singapura ada jalannya namanya Wi Tiong Ham. Wi Tiong Ham. Dan Wi Tiong Ham itu dari Semarang. Betul. Ada geng duet yang udah Diam. baca buku. Diam. Wi Tiong Ham dari Semarang. Betul sekali ya. Jadi Loro Jonggrang, Tugu Kunskring, House of Tugu, Hotel Tugu yang di Malang, Hotel Tugu yang di Bali, Seminyak segala itu semua adalah keluarga Wi Tiong Ham. Gitu. Itu hari Minggu. Tadi malam, ini cerita paling grass ya. Cerita paling grass, dan setelah ini gue akan melibatkan geng duet untuk boleh berinteraksi. Tadi malam gue ke acara ulang tahunnya Dian Sastrowardoyo. Ya.
kemarin ulang tahun Dian Sastrowardoyo, terus kemudian perayaan 44 tahun Dian Sastrowardoyo. Gue udah cukup lama nggak ketemu Dian. Terakhir tuh kayaknya gue ketemu Dian waktu gala premiernya film Esok Tanpa Ibu. Kemarin gue ketemu, Dian kurus banget, segini kayaknya badannya. Kurus banget, cantik banget. Lu udah lihat belum? Nah ini baru gue akan nanya sama lo. Lo boleh komentar sekarang ya. Siap-siap. Gue mau ngajak lo ngobrol nih ya. Gue mau ngajak lo ngobrol. Lo udah lihat belum konten yang what were your dad look like in the 90s? What were your mom look like in the 90s? Lo nggak dapet konten kayak gitu. Oh, pantas kontennya ketinggalan zaman. Ya. Bukan begitu kontennya. Kontennya tuh narasinya dari si anak. Si anak nanya ke ibunya, "Mom, what were you like in the 90s?" Gitu. Sama. Hadir Dian Sastrowardoyo dengan mukanya sekarang di 90-an, mukanya nggak beda malih. Iya, enggak, harus jujur dong. Kalau menurut gue, yang berbeda dari wajahnya Dian Sastro tuh cuman baby fatnya aja. Waktu zaman 90-an tuh masih cabi ginu-ginu ada Nggak boleh baby panjang, fat. nggak boleh panjang, cukup bilang bahwa yang beda itu baby fat ya aja. Titik. Dah, gantian gue yang ngomong ya. Akhirnya tadi malam gue ulang tahun Dian Sastrowardoyo 44 tahun. Ada yang menarik dari cerita itu. Nah, di sini lu boleh ikut serta sekarang. Ya, lumayan nih gue ngomong 15 menit sendiri, nggak ada pemotongan dari dia sama sekali. I love today. Yes, I like. Gimana nih nanti gue mau nanya, rasanya 15 menit nggak ngomong, nggak ngeluarin suara tuh kayak apa rasanya? Hei, diam, sentil nih. Sentil. Diam, ya. Diam. Tadi malam ada temennya Dian. Kan kemarin kalangan terbatas yang diundang ya, cuman 20 orang. Mulai nggak tahan. Nggak kuat. Ada lagunya zaman dulu, nggak kuat. Diam, nggak boleh gerak. Diam, sentil. Temennya Dian namanya Manda Syarfi. Manda bilang bahwa, "Wet, boleh nggak gue Iwet berisik? Sorry, gue cuman sekali-kali berisik begini. Dave, kurang apa berisiknya? Oke, diam. Manda Syarfi bilang gini, "Wet, boleh nggak gue video callan sama anak-anak gue?" Enggak, dia bilang gini, "Wet," ya plot twistnya kalau kebuka deh, bentar. Dia bilang gini, "Wet, gue suka banget nonton lo," dia bilang gitu sama Dave. Dia bilang, "Congrats ya, karena you made a very great comeback." Dia bilang gitu, Manda Syarfi. Terus abis itu dia bilang lagi, "Hebat ya lo," dia bilang gitu. "Lama banget, lumayan lama banget ngilang. Terus lo sama Dave balik lagi and you made it di TikTok," gitu. Terus gue seperti biasa, "Iya man, gue juga nggak nyangka ternyata bisa cukup sukses duet siaran pagi kita," gitu. "Iya, keren banget loh." Dan Dave itu say hi to him ya, say hi to Dave, dia bilang gitu. Oh, mulai berkembang. Udah balik ke dia langsung berkembang. Diam, sentil nih. Diam. Ya, diam. Terus abis itu dia bilang, "Dave is so hilarious," dia bilang gitu. "Lucu banget dia itu." Gue bilang, "Iya, emang Dave itu jokernya kalau di duet." "Ya iyalah, kalau gue kan yang Judas ya." Diam gitu ya. Sampai dia bilang, "Gue tuh sampai ngakak banget loh, bahkan dengan istilah MC top tier prasejahtera itu gue ngakak sekali loh, Wet." Tapi dia nggak prasejahtera kan, Wet? Rumahnya udah hilang jamurnya, dia tanya gitu. Diam. Syuh, diam. Manda Syarfi, socialite, nanya gitu sama lo. Geng-gengnya Rena, ya. Geng-geng berlian butiran. Diam. Ya. Berlian butiran, bukan berlian tebar-tebar. Salah, bukan, ya. Diam. Tapi dia ngeh lo dengan branding lo. MC top tier prasejahtera rumah jamuran.
ya. Dia dengan brandingan itu. Diam. 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 Ya, hari ini hak jawab lo dicabut. Oke? Diam. Oke. Terus abis itu Manda bilang gini, yang lucu adalah anak-anak gue juga suka nonton lo. Terus gue mulai gini kan, hah? Manda kan cuman beda paling setahun sama gue. Ngapa dia cerita anak-anaknya suka nonton duet? Gue bilang gitu kan. Terus gue gini, lo pasti nanya dong anak gue umur berapa? Iya, karena kan kalau kebayang gue yang udah-udah, ibu yang anaknya juga nonton, anaknya umur berapa sih, Dev? Umur 25. 20. Diam. Sentil. 25, 28, 26, 27, 29. Atau bahkan ada yang 30 kalau ibunya udah umur sekitar 50 sekian gitu ya, atau 60. Terus gue gini, anak lo umur berapa, Bo? Get this, Iwet. Anak gue itu tadinya kalau gue nonton, oh lo ngantuk. Keterlaluan emang bener-bener. Ih, gila ya lo. Ih, gila ya lo. Ih, gila banget, parah. Lo harus belajar. Lo harus belajar menyimak gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Diam. Shh. Sentil. Ya. Terus abis itu gue bilang gini, get this, Iwet. Anak gue itu kalau misalnya, Dev, bisa diam nggak? Nah, Jatuh earbuds gue. sekarang ngerti kan, geng? Kenapa gue banyak gerak? Kenapa gue kadang-kadang ngantuk? Kenapa gue kadang-kadang leng-lengan? Ngerti kan? Ngerti nggak, geng? Ngerti nggak, geng? Ngerti? Lu pick me. Paham? Lu ngantuk karena lu kurang tidur gara-gara lu sahur dan kerjaan lu numpuk. Enggak paham. Sekarang paham. Itulah rasanya. Ya. Lanjut lagi Manda Syarfi. Kalau gue lagi nonton podcast, anak-anak gue itu nggak suka nonton. Mereka sibuk main game. Tapi cuman di podcast kalian berdua, dia nontonnya lewat YouTube, by the way. Karena kalau pagi kan sekolah anak-anak ini juga repot. Karena kalau begitu lu nonton berdua, mereka bisa ngikik dan mereka bisa berhenti main game, terus lihat ke layar, ketawa sama gue. Lo harusnya udah mulai nanya dong, anaknya main game. Umur berapa anaknya Manda Syarfi? Syafi. Kayaknya gue tahu deh Manda yang dulu suka anak pergaulan Jakarta. Kita pernah clubbing bareng gak sih, Manda? Pernah kayaknya. Kan? Tapi seumur gue ya, Manda itu di bawah gue setahun. Ya. Lu sama gue juga gak jauh beda, Nyet. Beda, jauh bedanya. Lu kan seumur adek gue, lu 44 kan, 43 kan. Lu udah perimenopause kan 44. tahun ini. Enggak dong, diam. Gue laki-laki, gue gak perimenopause. Diam. Sentil. Diam. Jadi anaknya umur berapa? Santai dong, nggak usah ngegas coba. Jangan judes gitu mukanya, coba yang bener. Manis. Yang manis tanyanya, anaknya umur berapa, Bo? Si Manda Syarfi. Ayo, tanya yang manis. Ayo, coba. Ayo. Anaknya Manda usianya berapa? 9 sama 12 tahun. 9 tahun. So far dia yang paling muda saat ini. 9 sama 12 tahun. Namanya Rael dan Rejiro. Good morning, shout out to Rael and Rejiro. Ya. Lagi. Abis itu tadi malam dia bilang, boleh nggak gue video callan sama Mbak di rumah biar anak-anak gue lihat. Bo, gue pikir dia tuh cuman kayak, gue udah gini, aduh ntar anaknya nggak terlalu excited nih ngeliat gue. Gue udah mikir suka gitu dong. males Lu kan ngerti kalau kan? anak kecil Iya kan? suka terlalu Iya jujur kan? Web. Iya kan? Tiba-tiba begitu halo dia gini, siapa ini mami? Gitu Iya kan? kan? Iya kan? Ini kan cuma tontonan mami. Kan lo deg-degan ya? Udah diam, cukup. Iya, gue udah kayak gitu. Gue kayak, waduh nih kalau sampai anaknya anyep, repot nih gue nih. Lesia juga. Bo, jingkrak anaknya. Jingkrak lihat gue. Baru ciki Sampai kali di foto-foto.
sampai di foto-foto layarnya, screennya. Tuh tiramisu juga nonton sama anaknya yang usianya 7 tahun. Hai tiramisu, anak kamu namanya siapa? Muffin. Panakota. Diam, gue lagi cerita. Shh, sentil. Diam, oke. Terus abis itu gue gini, ya Allah lucu banget, sampai malu-malu, Bo. Tutup muka. Diam, shh, nggak boleh gerak-gerak gini-gini. Perhatiin gue, ayo belajar, ayo. Gitu, Bo. Terus gue cuman gini, oh wow, interesting. Nah, sekarang gue mau nanya sama geng duet, ya. Karena gue kerap sekali bertemu dengan anak-anak muda di mall, 20-an tapi ya. Itu ngajak gue foto buat dikirim ke ibunya. Tuh. Ternyata banyak dari geng duet yang nonton sama anaknya. Jadi acara duet ini ibarat kata adalah semacam program tali kasih. Ya, menghubungkan diam. Menghubungkan antara anak dan ibu. Ibu dan anak kebalik. Ya, ibu sama anak. Kebalik. Ibu sama anak gitu. Anak sama ibu gitu. Gitu. Kalau tali kasih tuh hubungan yang rusak dipertemukan kembali. Lah ini mah rumah tangga dan hubungannya baik-baik aja, cuy. Belum tentu. Siapa tahu tadinya nggak omongan kayak kita. Emang Orang Manda Syafi aja bilang dia tuh biasanya sibuk main game. Kalau gue lagi nonton podcast, gue lagi ngapain. Tapi begitu nonton kalian, ditaruh handphonenya, dia ikut nonton Cikikika. Tuh. Emangnya lu tuh selama ini merasa kalau lu nggak pernah dapat kesempatan ngomong ya dari gue? Diam. Hak bicara lo dicabut. Sentil. Oke, 30 menit sudah gue bersuara, gue berbicara, 3 cerita sudah gue sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Lagu lu baru ngomong 30 menit malu nggak butuh gue. Lu coba lu ngomong 12,5 jam. Jam keempat juga nih. Bo ngomong, Bo, aus gue, Bo. Bo ngomong, Bo, aus gue. Tapi gue harus akui ya, kalau ditanya, kemarin kan ketemu banyak orang gitu kan nanya, gila ya lo ngomong 12,5 jam. Ngomong apa aja tuh, Bo? Terus gue gini, gue diem gitu ya. Iya ya, gue ngomong apa aja. Oh, gue ingat yang banyak ngomong Dave. Gue ketawa-tawa aja. Karena gue tahu lu lagi puasa. Jadi 12,5 jam. Terus gue flashback. Oh, pantesan dia ngeluh aus ya. Pantesan dia ngeluh lapar. Karena kan gue mah cuma ketawa-tawa aja. Nggak terlalu banyak ngabisin energi. Yang banyak ngomong mah dia. Karena gue tahu lu lagi ibadah. Jadi guys, kesuksesan 12,5 jam siaran memecahkan rekor muri sedikit banyak dipersembahkan oleh Dave Hendrik. Gue tuh padahal udah nanya ya sama Simbawati 2 hari sebelum kita pergi ke Jogja siaran 11 jam itu ya. Gue tuh udah nanya gini, Mbak, coba tanya dong, si Iwat berencana tetap puasa apa enggak sih pada saat kita Indosat Jakarta Jogja? Terus Mbawati bilang gitu, kenapa memang dia bilang gitu. Terus gue gini, FYI aja ya, gue bilang gitu. Biasa Diva Pik nih ya. FYI aja ya, kita tuh siaran berdua. Duet itu Dave Iwet. Kalau yang satu udah aus karena puasa setelah 6 jam, yang harus menanggung bebannya tuh gue loh. Gue loh yang akan capek, gue bilang gitu. Coba dipikir-pikir lagi deh, dia tetap akan puasa apa enggak. Dia siaran sejam aja kalau nggak bangun sahur atau abis sahur nggak bisa tidur, lemas. Gue bilang gitu. Kalau siaran 11 jam, yang repot gue nih kalau dia lemes. Ya oke. Makanya begitu gue nyampe di bis, gue gini, puasa, Bo. Terus lo gini, insya Allah puasa. Dalam hati gue, aduh Tuhan Yesus. Tapi kan, coba, kalau misalnya gue nggak puasa, apakah gue akan bersuara? Gue akan tetap diam, karena lo pasti akan mendominasi pembicaraan itu. Jadi, ya udah. Gue pikir, ya tetap puasa aja. Gue puasa nggak puasa, dia akan tetap ngomong sendiri. Ya gue oke aja. Gitu. Ya, kembali kepada Manda Syafi boleh? Ya, tali kasih ibu dan anak ya dipersatukan oleh duet.
Dan ternyata banyak nih yang bilang, anakku juga kok suka ngingetin mami, yang om-om dua itu udah siaran gitu. Rini nanya, Kak Dev udah ngucapin ultah kehadiran Sastro nggak diundang juga Kak Iwet? Ya yang paham-paham aja lah apa yang terjadi. Tapi Kak Happy, siapa nama lo? Deh, Tapi Kak Dev happy kalau nyerocos gitu. Itulah geng, itulah. Makanya gue mah, ya ini mah sama aja. Gue mau puasa nggak puasa dia bakal nyerocos juga. Ntar kalau misalnya dia bilang, aduh gue aus nih ngomong terus. Lah, dari tadi kan lo emang kagak berhenti ngomong. tapi memang gue tuh gairah aja sih gitu. Kalau ngelihat kesempatan Iya kan? dan ruang kosong tuh gue memang gairah aja pengen ngemen. Iya. Jadi gue juga kayak ya gue kasih aja panggung dan lampunya buat lo. Gue mah Iya. happy aja, diem juga. Gue ketawa-tawa aja mah cantik. Ya kan? Ya, dimaklumi deh, Say. Namanya juga podcaster hybrid kayak gue ini kan ada aja polanya, ya kan? Lo tau hybrid apa maksudnya? Ya kan? Hidup Apa? di dua dunia, kadang listrik, kadang bensin. Hybrid akika, Say. Macam mobil, yes. Lagi pengen. Lagi sesi kepengen. Mentang-mentang doa lagi diijabah di bulan Ramadan. Apa ijabah Baru ya? ngomong diijabah. Baru Diijabah. ngomong besok kejadian. Baru ngomong seminggu kejadian. Baru ngomong bulan depan kejadian. Lagi sesi Loh. kepengen. Iya, ya boleh pengen dong. mobil hybrid. Pengen mobil hybrid. Setelah kemarin pengen punya apartemen luas. Emang Resa Arab aja yang boleh beli apartemen mahal. Dev Hendrik juga boleh dong. Sekarang pengen. berkembang. Kemarin gue nebeng sama mobil temen gue. Mobilnya hybrid, Weti. Udah gitu di jalanan Antasari pas lampu merah nggak geter, Weti, di jalanan. Udah gitu dengar suara ojek di samping nggak masuk ke mobil. Nggak masuk suaranya. Digas dikit langsung udah nyampe di Dharma Wangsa. Cepet Iya. banget, mending halus. Tapi menurut gua nanggung mobil hybrid. Mendingan sekarang mobil listrik. Lebih halus suaranya, nggak ada bunyinya, nggak ada knalpotnya lagi. Tahu kan mobil listrik nggak ada knalpotnya? Tahu. Andai pun ada itu cuma estetik. Estetik. Iya. Ini nggak tahu ya. Apaan? Mobil yang lokonya cuma 3 kaki. Hybrid. Mendingan langsung elektronik vehicle-nya aja EV. Aduh, pokoknya gue lagi ngincar-ngincar, gue lagi Mercy, Iwet. Lu main gak sih? Lu mah mainnya Hyundai. Daikin ya mobil lu ya? Sombong Daikin. banget. Mobil lu. AC kali gua. Sentil nih. Say, zaman sekarang mobil-mobil sekarang itu mereknya aneh-aneh loh di jalanan gue lihat. Daemon, Neosi, macam-macam. Nggak ada Pokoknya- mobil Diamond, nggak ada mobil Neosi juga nggak ada, aneh. Jaewo, Kocak. apa sih? Apa ada lagi? Jaewo. Pokoknya, iya, pokoknya intinya gue lagi ngincer. Kayaknya gue pengen mobil hybrid deh. Pikiran gue, kalau mobil hybrid kan berarti lebih berhemat dong. Langsung aja EV udah gue kata. Iya, gue baru mau lihat-lihat, Wet. Gue juga bukan Manda Syari yang mikir sekarang langsung beli sekarang nih. Syafi. Ya kalau Syafi temen lu, gue kan agamanya kenceng, gue syari. Jangan bercanda-bercanda agama. Gue mau lihat-lihat dulu, gue nggak mau beli sekarang, gue mau lihat-lihat ada apa. Dan kalaupun memang akhirnya gue beli, gue kredit, Bo. Gue pengen kredit, gue nggak beli cash. Gue Beli jual cash dulu. dong. Gue beli kredit dulu. kayak beli Gue jual. panci. Ih, gue demen kredit. Gue jual dulu mobil gue buat DP, terus gue kredit. Nah. KPR.
Nah, gitu, bener. Kok Gua KPR? kan kredit kepemilikan KKM ya. KKB. Kredit kepemilikan. Enggak, kredit kendaraan bermotor. Tapi kalau misalnya dia Oh, EV, dia masih bermotor nggak ya? Motor listrik ya? Gimana sih, Bo? ya walaupun dia. Iya juga ya. Ya, ya kan kalau bermotor bensin ya, bensin. Lah Iya kalau juga misalnya dia ya. EV, jadi kakak apa? Halo BCA, tolong diganti dong istilahnya udah nggak tepat nih, butuh diupdate ya dengan penyesuaian zaman. Halo BCA, tekan 0 untuk bahasa Indonesia. Halo BCA, kredit kepemilikan mesin deh kayaknya, KKM sekarang, lebih general, KKM, Iya. kredit kepemilikan Karena mesin, bisa mesin bensin, bisa mesin diesel, bisa mesin listrik ya. bisa hybrid, iya KKM. Iya, iya, iya. Kan lo KKL kenal apa? tuh, gue kenal tuh sama Pak Surya, nanti deh gue kasih tahu. Pak Surya siapa? Kok Pak Surya? Siapa sih Mbak Wati? Suaminya Bu Winnie. Ini komisarisnya Bang BCA. Iya, yang gue sering MC buat keluarganya Diana Intan. Siapa namanya? Ayo tebak nama. Yang ada Aduh. tuh kontennya di Reels memberikan informasi-informasi mengenai kok Surya insomnia. Bukan, Pak. Mbak Wati, suaminya Bu ini. Jahya, Pak Jahya Pak Surya Atmaja. Yahya. Surya Atmaja, Pak Enggak, Yahya. Yahya Atmaja. Kok Surya Atmaja beda lagi. Iya, Pak Yahya Atmaja. Pak Yahya. Emang geng duet, lu mah ketahuan levelnya. Begitu Surya Saputra, lu nontonnya Trans 7, ya. Lu nontonnya Arisan, ya, sama prediksi. Makanya lu taunya Surya Saputra, ya. Ada lagi yang bilang Yono Bakri, beda. Ya, lebih baik Indosat udah beda. Nih, pokoknya sekarang ya kan kita browsing aja dulu ya, lihat-lihat dulu. Kan katanya gitu ya Iwet ya, the law of manifesting adalah kalau kayak gue pengen punya mobil baru, pengen ngerasain mobil hybrid. Mungkin sekarang belum punya uangnya. Lihat aja dulu, dateng, lihat, pegang, sit in the driver seat gitu. Rasain, bayangin diri lo nyetir itu gitu. Itu tuh manifestasi, itu tuh an act of faith. So, I'm going to do that. Lu kayaknya mesti ke BCA Expoversary 2026 deh. Udah tahu Gue udah ada lihat BCA. promonya di Instagram, gue udah lihat informasinya. Iya, jangan cuman dilihat, didatengin BCA Sampai tanggal berapa ya? Expoversary. Sebentar, sabar, gue belum selesai ngomong, udah lo potong lagi. BCA Expoversary 2026, ya. Ini acaranya adalah, nah tuh, dari kapan coba? Sampai 31 Maret 2026. Tuh, 31 Maret 2026. Oke, apa yang menarik nih? Ini event tahunannya BCA dan banyak banget promo menariknya. Paham? Gue tuh Paham. kemarin juga, iya, eventnya kan BCA Expoversary ini sampai 31 Maret. Tapi gue udah cek-cek juga di website. Di websitenya Geng Duet bisa lihat sendiri. Gue udah lihat-lihat tuh penawaran kredit kendaraan bermotornya berapa persen. Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Kan Nggak udah lihat katanya. Ya gue lihat-lihat gue lihat tapi gak gue masukin kepala. Gue pikir kan gue bisa lihat lagi di website. Tinggal buka expo.bca.co.id. Lu rempong banget sih cuy. Lu sebutin dong nih. 2,15% per annum. Tuh per tahun ya. Per annum, iya. Dan gak Ya. cuman mobil, di situ juga ada kalau mau KPR, kalau KPR bosen gitu lo nebeng sama mertua lo, udah waktunya punya rumah sendiri, bisa lihat-lihat dulu yang kayak gue mah paling demen lihat-lihat, Iya. bayangin, cek simulasinya, kreditnya gimana. Jadi emang udah disesuaikan gitu loh. Jadi lu bisa Betul. membayangkannya bukan cuman kepemilikan rumah atau mobilnya, tapi lu juga bisa membayangkan kalau kredit segini dengan bunga segini, per bulannya gue mampu apa enggak, you know? Ya kan? Bahkan Gue demen begini. motor itu sampai 5,69% per annum. Kalau lo mau ngambil KSM atau kredit sepeda motor BCA. Tuh. Iya. 5,6 mulai dari 5,69% per annum. Iya, Tuh. pokoknya dicek aja Ya. di website expo.bca.co.id buat yang cari kendaraan, cari rumah,
Ini adalah momen KPR yang berapa? pas. KPR berapa coba bunganya? 1. Kalau KPR satu-satu aja, jangan banyak-banyak. Sakit Berapa? kepala. Satu berapa? Coba berapa? Nggak ada 1 tahun, adanya 10 tahun, 15 tahun. Nggak ada 1 tahun. Handphone, kredit handphone setahun. 1,69% per annum. Tuh, ya. 1, Macam-macam. 1,69% PA per annum. Oke. Ya. Udah deh. Tuh. Jadi sayang, aku dapat info nih dari Mas Iwet kalau BCA Expo Fishery sampai tanggal 31. Aku telepon sekretaris kamu ya sayang ya. Kita mau tanggal berapa nih pergi ke sayang? Kamu dengar aku? Sayang bisa bahasa Indonesia nggak? Niwen Kuaile, sayang. Ian Hugen. Ian, laki lu budek ya? Lu panggil-panggil mulu tiap hari sayang-sayang nggak pernah ngomong. Budek, Ian. Ian, laki lu budek. Ian, laki lu napak bumi apa halu, Ian? Kok nggak pernah kelihatan di layar, Ian? Ian, bukan Ian. Itu mah takut alias Ian. Gue Ian, lihat lu. Ya. BCA Expo Fishery sampai 31 Maret 2026. Coba cek langsung saja online di BCA expo.bca.co.id. expo.bca.co.id. Tuh. Gitu. Ya. Gue punya. Apakah ini adalah hari terakhir kita siaran sebelum libur? Ya betul, karena besok kan udah libur ya. Gue naik. Enggak dong. Besok Lusa masih siaran. kita baru besok masih siaran. Hari terakhir besok. Oke. Gue punya pertanyaan dari buku Positivity ya. Ini sebenarnya pertanyaan kemarin. Oke. Gue juga punya kartu. Gue punya kartu. Gue mau main tanya-tanyaan juga. Oke. Ini tanggal 16 Maret ya. Gue dulu. Ya. Yaudah cepetan lo. Enggak, gue pengen aja gak mau kalah. Gue konsep gue pokoknya akan mimicking mulai hari ini. Apa sih mimicking? Mimicking itu pokoknya apa yang lo lakukan, gue lakukan juga. Ya. Oke. Lo baca-baca pertanyaan-pertanyaan, gue juga baca-baca pertanyaan-pertanyaan. Sama. Lu abis dapat masukan dari siapa sih untuk lebih bawel gini? Siapa? Gak ada. Teman-teman lo? Gak ada. Sorry, gue gak kayak lo. Gue berdiri di atas kaki gue sendiri. Lu najis. Lu asli nyari ribut banget ya. Puasa lu batal loh cuy. Lu tuh ngajak ribut orang baik. Inget say, gue ini Kristen dan gue ini yatim piatu. Lu tuh nyari ribut loh. Lu tuh kayak Say, lu lihat nggak kemarin ada 2 konten ibu-ibu viral di TikTok sama di sosial media. Lu pengen viral kan? Lu kan rajanya orkestrasi keviralan kan? Lakukan deh apa yang 2 ibu-ibu itu lakukan. Ibu-ibu, yang duet lihat nggak? Ada satu ibu-ibu viral, ya, karena jadi di pondok ini nggak jadi nih gue cerita buku gue nih, nggak jadi. Udah disiapin dari kemarin, nggak jadi nih. Gode abus. Gitu. Jadi ada ibu-ibu viral di Pondok Indah Mall. Panas banget sih hari ini. Viral di Pondok Indah Mall. Terus lu pernah ke Pondok Indah Mall saat lagi deket-deket jam buka puasa nggak sih, Wet? Nggak pernah pastikan karena lo nggak ada waktu kan pergi ke mall karena kan lo direktur ya. Gue tuh pernah mau deket-deket buka puasa ke Pondok Indah Mall. Gue tuh tahu deritanya muter-muter selama 1 jam nyari tempat parkir di Pondok Indah Mall. I know, I can relate. Apalagi gue tuh nyetir sendiri, ya. Mobil gue yang masih bensin itu, oke. Oh ditinggal, ngebales ya, lo ngebales. Ingat ya, Wet, kalau di bumi ini lo ngebales, di surga nanti lo juga akan berbalas pantun dengan yang maha kuasa lo. Lo nggak boleh hablu minanas, jangan cuman hablu minallah. Oke, lanjut. Terus udah gitu. Terus jadi ini ibu kayaknya dia udah frustrasi nyari tempat parkir. Dia ngeliat spot kosong. Dia turun dari mobilnya dia jalan menuju spot parkirnya itu. Dia jagain spot parkirnya itu sementara mobilnya lagi muter, Wet. Terus? Lihat nggak? Enggak. Terus jadi, abis itu? Si ibu-ibu ini berdiri aja gitu di spot parking kosong.
Mobilnya Terus? mobilnya belum nyampe ke situ. Ngetek Terus? parkiran pakai badan, bener. Oh wow. Nah jadi Terus? jadi ribut karena mobil-mobil di depannya dia yang mau masuk sama dia nggak boleh. Ini buat Oh mobil wow. saya. Mobilnya Oh mana? wow. Mobilnya lagi muter. Terus di Wow. videoin sama orang and it went viral. Dan yang gue kagum, si ibu ini tuh kayak emang mukanya tuh tenang aja gitu, nggak gini. Apa? Silahkan, gitu-gitu bahasa tubuhnya. Ya silahkan, ini parkiran saya. Saya udah nunggu. Bapak cari yang lain. Mau marah? Silahkan gitu. Rame, Bo. Gue tuh nggak, gue gini. Ini biasa main di mana sih? Emang kalau di parkiran boleh begitu? Ini juga suka terjadi kalau di restoran ya. Makanya gue menghindari sekali pergi makan jam buka puasa. Yang orang tuh udah duduk nunggu berjam-jam tapi belum pesan, belum apa. Orang lain mau pakai mejanya tuh nggak boleh gitu. Itu kan, itu adalah Ditembalikin. Handphonenya ditembalikin. miring itu handphone gue. Terus abis itu. Sebel ya. Kesel, gue juga ngeliatnya kesel gitu. Gue gini, ini apa sih gitu, banyak orang yang kayaknya lagi korslet ya. Terus ada satu juga konten satu ibu-ibu, ibu-ibu marah-marah jadi dia abis marah-marah di eskalator. Terus dia marah, ibu yang sama marah-marah juga di bis. Rasis, sweat, mengutuk-ngutuk bapak-bapak Chinese. Dan omongannya tuh menurut aku nggak make sense loh. Oh, I oke. think she Ini is sick. pelajaran ya. Tapi ntar gue dihujat. Gue baru ngegodain lo aja udah dihujat sama orang-orang. Dibilang gak sopan, dibilang ganggu, dibilang nyebelin, dibilang ini, dibilang itu, sakit telinga denger gue. Ya udah ganti aja gue, nggak usah gue yang siaran lagi. Mata lu Sensitif. plusnya perlu ditambah ya. Nggak ada lo dari tadi yang ngomong begitu tentang lu. Itu tuh Ada, cuma di kepala ada, lu. Lu temennya si ibu-ibu ada, gamis hijau ya? ada, Ih, gamis hijau ada. nih. Tuh, gamis lu kayak gini tuh. Ada. By the way gini. Gue tahu yang nonton kita banyak ibu-ibu. Oh. Ya. Gue tahu bahwa gini deh, gue nggak mau ngomong ibu-ibu. Gue mau ngomongnya laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu hal yang kita pelajari dari cerita tadi. Kita minta tolong yuk sama geng duet. Kan banyak yang ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Entah kenapa, begitu lu udah mencapai level ibu-ibu dan bapak-bapak, kelakuan lu tuh suka unik. Oh iya. Lu gak suka ngerasa ya? Kelakuan lu tuh suka unik. Unik in tuh what to the way point tuh? to the point yang gini. Ini orang kayak akal sehatnya hilang ya. Ya, Kayak kembali ke kanak-kanak gitu ya. Kayaknya lebih brutal To the gitu. point. Lebih suka-suka Iya, deh, brutal. Nek gitu. nah itu dia brutal, suka-suka lo, to the point lo nggak pakai otak, logika lo hilang, akal sehat lo hilang. Contoh, nyalip orang, ya, bukan nyalip orang, nyalip antrian, nyelak antrian. Coba, banyak nggak yang ngelakuin itu ibu-ibu dan bapak-bapak? Kayak bladernya udah lepas. Ibarat kata nih ya, akal sehat itu berbanding lurus, lossnya, Cek. kendornya. Aduh. Kendornya akal sehat itu berbanding lurus dengan bladder yang makin kendor. Oh iya? Lu nggak berasa ya? Lu perhatiin deh. Gua I notice ya here and there I notice tapi Iya gua kan? nggak pernah memperhatikan yang luar biasa Iya gimana kan? sih. Gue cuman kayak gini loh. Maksud gue itu kali sebabnya ya gue agak judes sama udahlah. Anyway, gue nggak akan sebut karena pasti akan salah lagi gue ngomong. Cuma kayak gini. Ini kenapa ya orang-orang ini? Kenapa Tadi ya? ada yang komentar gini, mungkin itu efek ini ya, Wet ya. Banyak mendem kali ya pada saat masih Gua nggak ngerti. mudanya. Jadi Gue nggak ngerti. keluarnya jadi gitu.
what I notice memang Lagi, banyak lagi. orang tua yang akhirnya tuh jadi pahit di saat masa tuanya tuh ada Iya, banyak karena kayak banyak. kayak Syaul ya gitu masa muda gue nggak Nah, fruitful gitu, nggak iya, 100% Paul iya, gitu. Pas tua iya, jadi bitter. iya. Bukan cuman bitter, lagi, Bo. Lagi nih ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ini kita jadikan sebagai refleksi diri menurut gue. Karena gue juga bapak-bapak loh. Ya, lu ibu-ibu. Iya. Ya kan? Coba, kalau lagi diajak foto, yang brutal siapa? Siapa? Ibu-ibu. Oh, Berasa nggak? Ibu-ibu tuh iya. brutalnya parah loh kalau ngajak foto. Gue sampai gini, bisa sabar nggak? Bisa tenang nggak? Bisa santai aja nggak? Boleh chill nggak? Hmm. Nyelak, teriak, nyubit, meluk. Iya. Iya Iya sih, kan? iya. Kayak, sis, chill aja, chill. Gue nggak akan kemana-mana. Gue nggak kabur. Iya. Eh, Bener Geng nggak? duet pada komentar, ibu-ibu, emak-emak jangan dilawan, ras paling kuat. Nggak. Banyak yang bilang Tapi, gini, iya Om Iwet nyelak di kamar mandi. Perempuan kan di kamar mandi pasti ngantrinya edan-edanan ya. aduh, Ibu-ibu mak aduh, itu mah aduh aduh, brutalicious di aduh, supermarket gitu ya. aduh, Kayak aduh, tapi gue well I aduh, don't know ya. Iya, aduh. ini sih mungkin gini ya, nggak bermaksud merendahkan atau yang sifatnya negatif atau gimana-gimana. Tapi gue melihat video itu tuh gue tuh gini ya, emang kita tuh rame-rame harus sama-sama belajar Iya, banyak sih etika kehidupan yang kita tuh miss. Karena memang nggak iya, diajarin mungkin di sekolah ya. Kita iya. nggak diajarin etika kan di sekolah. Kayak Hah, banyak orang kita tuh yang kaya bisa beli mobil kayak orang kan lo hmm, nyari tempat parkir, nyari spot parkir kan berarti lo bawa mobil dong bro, gitu kan. mm-mm, Berarti kan ada duit, beli mobil, mainnya ke PIM, mampu jajan di PIM, belanja di PIM. hmm. Tapi miss gitu diajarkan etika nyari spot parkir tuh gimana sih caranya gitu. That Iya. we miss. Tapi gue nggak tahu ya, Dev ya. Apakah memang kayak semakin gue nggak tahu ya. Gue belum nyampe di umur itu. Tapi semakin kita tua tuh semakin kita nggak sabaran. Mungkin loh. Sehingga itu yang Mm-mm. terjadi nyelak, Mm-mm. ya ngajak foto tuh brutal, Mm-mm. nggak bisa santai. Mm-mm. Gue I don't know. Cuma maksud gue kayak, yuk kita yang sama-sama nih lagi nonton ini, jangan sampai ya kita ngelakuin kayak gitu. Kayak ini, Bo. Kayak nggak ada remnya, tau nggak lo? Iya. Kayak hidup tuh gelinding aja, gelinding. Terus kayak, bentar, ini kenapa? You know? Ngerti. Dan itu Kesannya tuh nggak kayak masuk di akal gue. sebenarnya sebenarnya ya yang kita maksudkan tuh adalah makin tua orang-orang ini kita nih makin lebih egois. Pokoknya gue aja dulu. Yang lain mah I terserah. cannot. Itu maksud lo dengan gelinding kan? Yang penting gue dapat aja Iya, apa yang gue mau. iya, Egois aja iya, gitu. Dan iya. maksud aku gini ya, kayak speaking of parkir gitu. Kalau gue tuh menyikapinya gini ya, ada satu teman gue yang membuka mata gue, menurut gue iya juga ya gini. Kalau lo males cari parkir repot, keluar duit aja bayar vale sih. Nah kalau gue Nah, bilang ini, lah kalau mereka nggak punya duitnya, ya lo makan resikonya, lo muter-muter cari parkir. nah, Misal gitu ya, atau gini, lo itu, lo rese di angkutan umum kayak si ibu satu lagi tuh yang ngajakin ribut gitu. Lo rasis gitu, lo nggak mau nyampur sama ras lain, ya lo beli mobil pribadi lah, kemana-mana pakai mobil nah, pribadi. Nggak punya mobil nah, pribadi, ya lo makan angkutan nah. umum pasti lo nyampur sama orang lain. Nah, ini yang kemudian nanti begitu lo ngomong kayak gini, lo dibilang gini, nggak tenggang rasa, nggak semua orang mampu kayak lo kali. Intinya itu, tahu diri aja ketika lo sadar kita nggak mampu, namanya pakai Nah, angkutan umum dan hidup di dunia yang fasilitas umum, nah, pasti lo akan ketemu nah, manusia dengan ras lain. nah, itu dah, iya. Itu yang gue bilang tadi, gue tuh kadang-kadang suka kayak nggak sabaran sama yang begitu-begitu tuh karena itu, karena kayak, have you gone your mind gitu, have you lost your mind? Kalau aneh banget. Nyelak Iya, gitu ya, masuk lift, misalnya masuk lift gitu, wah masuk gitu. Terus abis itu begitu bilang ini, Bu ngantri dong, Pak ngantri dong, marah. Loh, iya, saya udah dari sini, udah tadi di sini. Terus gue kayak, santai,
santai. Iya. You know? Iya kan? Gitu. Jadi gue kadang-kadang suka. Dan itu masih banyak lagi yang lain, tapi gue nggak mau sebut karena nanti Paham. orang udah sebel sama gue, nanti makin sebel sama gue. Ya, terus. Kan tadi ada geng duet yang nanya gini, ini hostnya usianya berapa sih gitu? Aku tahu arahnya. Mungkin kalian juga bilang mikirnya gini, lo ngomongin om tante, lu tuh di usia mereka. Memang kan tadi kita bilang kita ini udah di usia bapak ibu. Jadi kita sama-sama ngingetin aja kalau jangan sampai kita kebablasan, makin Betul. tua jadi orang tua yang pahit. Aduh, gua nggak mau jadi orang tua yang pahit gitu. Pahit terhadap dunia, pahit terhadap orang lain, jadi egois, jadi ndablek. Aduh, gua nggak mau. Ogeng, Nah. ogeng. Itu dia. Gitu. Makanya ya gue tuh I'm sorry to express this gitu ya. Mungkin geng duet juga merasakan ya. Di bulan puasa ini kan waktu-waktu menjelang buka puasa, jam buka itu orang lebih rush kan, orang lebih emosional gitu. Karena mereka semua pengen ngincer sebelum beduk udah nyampe di rumah atau sebelum beduk udah duduk di restoran gitu. Nah, gue sebagai orang Kristen untuk menghindari friksi, gue biasanya jam 2, jam 3 gue udah mulai melipir. Nggak cari restoran, kalau bisa di rumah aja. Gue bantu, gue nggak rame-ramein jalanan. Kalaupun gue harus di jalanan ya, itu kan orang udah lebih high temper ya jam segitu ya. Karena pengen bawaannya buru-buru. Mau nyelak silahkan. Mau duluan, monggo. Ya kan? Karena kalau gue pengen kayak kemarin, gue kan tinggal di pertigaan ya, Iwet. Lu tahu gak sih? Kan gue kan pertigaan ya. Jadi kan pertigaan tuh tahu ya, gini sama gini kan. Ya. Tempat tinggal gue di sini nih. Di mana? Di sini nih. Di mana? Ini dagu gue tempat tinggal gue. Ya, gue tuh di pertigaan. Nah, mobil gue dari sini nih, ya. Dari mana? Di sini. Dari mana? Dari sini. Ini mobil Dari gue, ini mana? rumah gue. Yang mana? Ini mobil. Ini mobil Yang gue. mana? Gak sabaran. Tusuk sate. Ya, pertigaan. Mobil dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, biasanya sama satpam udah dijagain di sini supaya gantian, nggak macet. Oke. Ini sama satpam mobil di sini udah ditahan, Wet. Satpam udah ngawe-ngawe gue di sini. Gue maju dong. Gue maju ke sini. Mobil dari sini muterin badan satpam dikit, maju. Jadi pas gue maju, dia maju. Terus? Gimana dong? Gue diem. Dia buka kaca loh. Jadi gini. Gantian dong, sombong banget. Puasa nih. Gue gini. Kok sombong banget bagian mananya sih? Orang gue udah dikasih kesempatan jalan. Bener gak? Gue cuman, oke. Bapak-bapak. Gue gini. Oke, salahnya di gue udah keluar di jam segitu. So, I rest my case. Ya. Ya. You know? Sama satu lagi tuh semakin tua semakin sensitif, semakin nggak bisa dikasih kritik, makin nggak Aduh, bisa dikasih banget. kritik. Ya, sensitif tuh to the point yang kayaknya nyindir gue ya, kenapa lo jadi sensitif? Terus kalau ngomong dikasih tahu gitu, ini tuh harusnya gini. Kamu tahu apa sih? Sok tahu gitu. Well, ya udah. Cuma mungkin ini juga colekan buat gue untuk ya mungkin gue akan tua nanti seperti itu. I don't know. Wet, kita jambak-jambakan ya. Kalau kita makin tua nanti jadi begitu, kita saling mengingatkan ya, Wet. Iya, Jangan egois, iya. jangan nyebelin. Iya. Amit-amit lah jangan sampai. By the way, tap guys. Ini udah tinggal 3 menit menuju ke jam 8. Belum 1 juta likes. Kita KPI 1 juta likes. Masih tetap kita capai. Kita tuju. Geng duet yang tetap tinggal di Jakarta selama libur lebaran. Kan kemarin Creative Fox bilang 4 juta orang yang tersisa di Jakarta, para pemain inti, siap-siap aja karena di minggu-minggu ini 2 juta orang dari 4 juta itu akan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kayaknya yang emang mampu itu cuma 2 juta orang ini. Jadi yang tersisa pemain inti banget itu adalah 2 juta yang tinggal di Jakarta. Ya, lu dan gue. Selamat menikmati kota lowongnya Jakarta. Karena kemarin aja gue kemana-mana yang biasanya 30 menit. Kemarin gue kemana-mana cuma 3 menit, 5 menit udah Bentar. nyampe.
bentar, kenapa lo tiba-tiba mau memuaskan gue dalam golongan orang-orang yang 2 juta itu tadi? Apa tadi istilah lo? Enggak, ketika gue bilang kita, itu bukan lu. Karena lu ada di 2 juta yang pergi ke luar negeri kan, Nyet. Gue tahu. Karena lu duduk di samping Susana. Tahu gue, lu main ke ulang tahun rumahnya Dian Sastrowardoyo. Tahu gue, lu kenal sama yang punya gula. Tahu gue. Lu diundang duduk makan sama Ibu Menteri. Paham? Lu ada di 2 juta yang mau pergi ke luar negeri kan? Tahu gue. Gue 2 juta yang jaga kandang. Pemain inti ngereok lagi. Nek. Jadi sebenarnya orang-orang tuh pada masuk kerja tanggal berapa sih, Bo? Tanggal 25 ya? 25. Rabu. Hari Senin sebenarnya. Hari Senin itu tanggal berapa berarti? Nggak bisa 25, 24, dong. 23. Senin 23. Masa? Coba 23. aja tanya. Coba tanya sama geng gue. Geng duet yang pada kerja, masuk kerja tanggal berapa? Rabu tanggal 25 rata-rata. Ada yang bilang tanggal 30. Tuh. 24 Anak sekolah atau sih masuknya 25. tanggal 24 atau Tuh. 25. Anak sekolah sih 25. masuknya tanggal 30. 25 kebanyakan, Bo. Tuh, 25, Oke. 24. Rata-rata 25. Tuh. Oh. Wah, banyak juga ya. ASN itu 16 sampai 27, bank baru buka lagi tanggal 25. BUMC Oh, 23. 23 tuh BUMC tuh. Tuh. BUMC itu badan usaha milik siapa? BUMC, badan usaha milik siapa? Lu beneran nggak tahu BUMC itu singkatan dari apa? Tahu dong, gua nggak sebodoh itu. BUMC gua tahu. Badan usaha milik Company. BUMK dong. BUMC. Coba lagi ke gue. Ya, lo tahu kan BUMC itu apa? Tahu, Apa? badan usaha milik Cindo. Gua apa sih C-nya? Cipung. Rayanza. Guys, tap guys. Jangan sampai kurang dari 1 juta, guys. Kata BUMC badan usaha milik Cimehong. Di sini ada yang udah pernah makan kue-kuenya Cimehong belum sih? Gue belum Beneran pernah. enak apa enggak sih? Gue belum pernah loh. Kemarin gue terpapar ya reels dikirimin sama teman gue. Bo, ini beneran enak gak sih gitu? Ada ibu-ibu lagi masak bolu pandan. Saya enak gak? Terus gue gini, ini siapa sih Cimehong? Iya, mukanya beda loh saya sekarang saya. Kayak Betharia iya, Sonata. bener. Betharia Sonata. Bo, gue mau nanya deh. Kalau misalnya dikirim-kirimin reel gitu ya, itu ekspektasi dari yang ngirim tuh diapain sih reelsnya? Nah, nih ya, oke. Ini juga kan, ini menarik nih ya di jam 8:01 ya, oke. Pantes ya, lu tuh gue kirimin reel, lu tuh nggak ada reaksi ya, gue kirimin Gue reel. bingung. Gue harus apa terhadap reels itu? Harus gue apain? Gimana? Gini. Kita ini kan hidup di era modern ya, di era digitalisasi ya, di mana percepatan ekonomi itu tergantung daripada perputaran digital zaman sekarang. Iya, benar. Iya, setuju. Terus? Bukankah Anda juga yang mengatakan kepada saya bahwa Iya. cara berkomunikasi anak sekarang itu bukan cuma WhatsApp, tapi multi channel. Bisa Iya, benar. DM. Dan Iya. komunikasi anak sekarang itu nggak selalu nanya, hey apa kabar, aku memikirkan Iya. kamu. Bisa juga tiba-tiba ngirimin reels. Karena ngirimin reels tuh berarti gue nonton sesuatu yang lucu, kayaknya Iwat akan bisa menikmati ini juga. I want to share this to you. Oh, itu maksud lo. Orang normal gitu gak sih? Kalau lu tuh memang orang normal tuh memang pengen berbagi hal-hal kenikmatan hidup dengan orang yang dia sayangi gak sih? Coba dibantu dong geng duet nih. Sebelum gue kirim ke Iran ya lu ya. Capek lo gue ngadapin lu. Abis gue bingung. Ini mesti gue apain ya? Karena Iya kan geng? Nggak Kan we ada, like to nggak share ada. things that we love with people we love kan? Lu tuh sama kayak Umi Kwari. Lu tau gak Umi Kwari di wawancaranya sama gue?
Dia itu tipe orang yang kalau ngebalas WhatsApp dengan anggukan. Orangnya Jadi nggak tahu. Orangnya Jadi si nggak Umi tahu. kalau terima WhatsApp di handphonenya dia titut gitu, dia buka gitu. Temennya gitu. Mi, bukber yuk di Pondok Indah jam 7. Oke. Nggak dibales. Nah itu lu gua kirimin reels, lu mungkin tertawa. Titut. Lu puter. Tapi gue nya nggak dibales. Mau tau lebih parah nggak? Kadang nggak lu buka kan reels kiriman gue. Karena gue kan nggak tahu konteksnya ya. Gue nggak tahu konteksnya ini kayak ini apa ya isinya ya. Ya udah, gue taruh aja dulu. Terus gue ngerjain yang lain, gue lupa. Baru begitu gue lihat muka lo, gue gini, oh ya kemarin gue belum balas reels si Dave. Apa ya isinya ya? Terus abis siaran gue ngapa-ngapain lupa lagi. Terus lo udah masuk reels berikutnya. Terus gue gini, iya ada reels baru lagi. Apa ya ini? Tapi karena gue lagi meeting gak gue buka, gue taruh lagi. Terus gue ketik, gue ketemu lo lagi. Gue lupa kemarin si Dave ngirim reels gitu. Tuh, Ripin Ya, juga cukup tahu aja. Ripin nanya, emang yang gitu harus dibalas? Kan udah ketawa, tuh, udah ketawa. Sama, Ripin juga gitu. Ripin sama gua. Sama. Emang kayak gitu harus Bagi dibalas? emot dong. Bagi emot. Lu ngerti emot nggak zaman sekarang? Gue taunya Emon. No, temennya Mas Boy. Si Emon udah pensiun. Siapa di sini geng duet yang bahasa cintanya ke temen emang doyan ngirim reels? Gue loh termasuk salah satunya. Oh, mesti di-react Jadi gua kata kalau geng Dave. Geng Dave, kata geng duet. Iya, gue reels, konten TikTok yang menurut gue teman gue akan suka, gue kirim di DM. I like to share. Gue nanya, kalau misalnya nggak gue buka langsung gue react gimana? Ya nggak apa-apa sih, itu urusan lo sama yang di atas aja sih, Wet. Mungkin nanti pada hari penghakiman lo akan mempertanggungjawabkan itu semua. Tapi minimal ke gue, lo mendapatkan emotnya. Mau perkara lo, itu kan sama aja, Wet. Kayak lo terima briefing dari Hana, nggak pernah lo baca kan? Lo cuman acting aja kan kalau siaran. Gue tahu. Gue baca. Nggak, bohong, lu dusta, lo nggak masuk surga. Nggak, puasa lo nggak diterima. Lo nggak baca kan? Lo cuman baca headline-headline-nya aja. Parah banget. Bawa-bawa hari penghakiman, ngeri banget. Takut banget. Nah, lu bawa-bawa Gila. Susana sama bawa-bawa film horor. Lu bawa-bawa manusia dan iblis di thread lo yang lu pindahin ke grup WhatsApp. Lu mau jadi ustadz? Tapi bener nggak omongan gue? Manusia suka kadang-kadang lebih ngeri daripada iblis. Setuju Coba nggak? dong, coba di-share, dibacain, dikasih ceritain tutupan manis. Nggak Tutupan mau. manis. Besok aja. Gue mau jadi satu topik sendiri. Gue besok setengah jam mau ngomongin itu. Oh ya, besok kita mau ngomongin Nah, manusia dan iblis ya, manusia dan iblis ya. Setengah jam. Ya, gantian. Ya, lo harus belajar, nggak boleh ngantuk kalau gue lagi ngomong. Muka lo harus happy. Ini pelajaran. Lo mengharapkan emot di reels yang lo kirim. Nah, gue mengharapkan muka lo, ya, ekspresi muka lo di kehidupan nyata. Itu yang gue minta sama lo. Ih bisa, gue mau pemain watak. Orang kemarin aja Regas, Banu Tejo ngajakin gue main film. Apa lu? Lu siap-siap sama gue, Wet? Kemarin gue ngobrol dong sama Reza Rahadian. Ulang tahun Gue dia. udah sering ngobrol sama Reza Rahadian. Gue wawancara Reza udah 3 kali. Lo tahu cerita apa soal hidup Reza? Coba gue tanya. Lu gak usah belagu. Andaikan gue bisa ceritain konten obrolan gue sama Reza. Jangankan lambe turah, lambe murah juga nyariin gue dan mau bayar isi kontennya. Gue ini sahabat yang baik. Rahasia ertong-ertong itu gak akan pernah gue spill. Gue bawa till the day I die. Mantap. Itu narasinya. Aslinya lupus Enggak. ekesai. Lu ngomong api pot. Lupus. Padahal kagak ada yang nempel. Yes. Kayaknya gue tahu deh kenapa nggak ada yang nempel di kepala lo. Kalau orang cerita, gue tahu. Besok gue ceritain ya.
besok ya. Oke. Besok Ya. kita masih siaran geng duet. Jadi dinantikan besok hari Rabu. Besok hari Rabu adalah hari terakhir siaran sebelum kita libur nasional. Kok libur nasional? Sebelum libur lebaran, ya. Betul. So please buat geng duet yang hari ini masih bekerja, selamat bekerja. Put a smile on that beautiful face. Jadikan hari ini hari yang penuh berkat dan berwarna. Selamat bekerja Bye. geng duet. Dadah.